Selamat datang dalam presentasi resensi buku berjudul Pola Pikir Sistem, karya Dr. Agus Mariono. Buku ini membahas tentang konsep berpikir sistemik sebagai solusi untuk permasalahan kompleks di kehidupan sehari-hari untuk organisasi, bahkan pembangunan nasional. Melalui presentasi ini, kami akan mengeksplorasi mengapa pola pikir sistem penting, bagaimana ia bekerja, dan relevansinya bagi Indonesia. Buku ini sendiri ditulis oleh Dr. Insinyur Agus Mariono, seorang ahli dengan rekam jejak akademik dan praktisi yang mengesankan. Beliau lulus dari Teknik Sipil UGM, kemudian melanjutkan studi di Eropa, termasuk program doktoral di University of Karlsruhe, Jerman. Dengan fokus pada manajemen sumber daya air, saat ini beliau aktif sebagai dosen di UGM dan memimpin program Magister Teknik Sistem di awal pendiriannya. Dan kini beliau sudah menjadi dekan untuk sekolah vokasi. Pengalaman internasional dan kepakarannya dalam bidang sistem membuat buku ini sangat berbasis bukti dan aplikatif untuk diterapkan. Latar belakang penulisan buku ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap cara berpikir masyarakat yang masih terfragmentasi dan sektoral. Misalnya masalah banjir sering diselesaikan hanya dengan membangun bendungan tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pengelolaan sampah, tata kota, atau perubahan iklim. Padahal solusi sesungguhnya memerlukan pendekatan sistemis yang melihat semua elemen terkait. Maka buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan tujuan membangun kesadaran bahwa setiap masalah adalah bagian dari sistem yang saling terhubung. Lalu, apa sebenarnya sistem itu? Dalam buku ini, sistem didefinisikan sebagai keterpaduan antara elemen baik benda, orang, konsep yang saling berinteraksi satu sama lain, berkolaborasi, dan memiliki tujuan bersama. Unsur-unsurnya meliputi: 1. Ada elemen, atau biasa kita sebut juga subsistem, seperti komponen dalam mesin atau divisi dalam organisasi. Kedua, metabolisme, yaitu alur input, proses, output yang terus berputar. Lingkungan yang ketiga, di mana sistem tidak hidup dalam ruang hampa, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempengaruhi sistem lain di sekitarnya. Lingkungan juga menjadi sumber data yang masuk dan mempengaruhi proses sistem. Contoh sederhana dari sistem seperti apa? Ada tubuh manusia. Tubuh manusia adalah sistem dengan elemen seperti jantung, paru-paru, dan otak yang bekerja secara sinergis untuk menjaga kehidupan. Saat ini kita dihadapkan pada pilihan untuk pola pikir yang asistemis atau pola pikir sistemis. Buku ini tegas membedakan pola pikir sistemis dan sistemis. Pola pikir asistemis seperti sektoral atau parsial cenderung menyelesaikan masalah secara terpisah. Contoh, saat terjadi kemacetan, solusinya hanya dengan memperlebar jalan tanpa mempertimbangkan perilaku pengendara atau keberadaan infrastruktur transportasi umum. Sebaliknya, pola pikir sistemis melihat kemacetan sebagai hasil interaksi banyak faktor, baik itu infrastruktur, budaya berkendara, kebijakan tata kota, dan lain-lain. Solusinya harus bersifat holistik, misalnya dengan integrasi angkutan massal, dengan pembatasan kendaraan pribadi, dan perbaikan tata ruang gerak kendaraan, juga kantong-kantong parkir dan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kata lain, berpikir sistemis adalah berpikir dalam jaringan, bukan dalam kotak-kotak yang terisolasi satu sama lain, sehingga solusi bersifat komprehensif yang terhubung dengan faktor-faktor lainnya. Agar suatu entitas bisa disebut sebagai sistem, ia harus memenuhi 6 ciri utama, yaitu 1. Memiliki elemen dan subsistem. 2. Yaitu adanya interaksi dinamis antara elemen atau subsistem tadi. Jadi misalnya dalam sistem pendidikan ada murid, guru, kurikulum, dan infrastruktur, dan terjadi interaksi keduanya. Dalam hal ini adalah kegiatan belajar mengajar. Berikutnya ada elemen yang kita sebut dengan metabolisme. Metabolisme adalah input, proses, dan output, sehingga sebuah proses sistem wajib menghasilkan proses input, mendapatkan input, dan terjadi proses dan akhirnya mengeluarkan output atau hasil keluaran. Nah, keempat, sebuah sistem wajib memiliki tujuan yang jelas. Sistem tanpa tujuan yang seperti kapal tanpa pengemudi nyasar. Yang kelima adalah sebuah sistem terbuka terhadap
terhadap lingkungan. Karena seperti yang tadi kita bahas bahwa sebuah sistem itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Terjadi tukar menukar data, informasi, material dari lingkungan ke sistem itu sendiri. Nah, menjadi sebuah pertanyaan reflektif, apakah organisasi atau komunitas kita sendiri sudah memenuhi kriteria sebagai sistem? Mari kita berpikir bersama-sama, apakah kita adalah sistem, apakah kemudian lingkungan kita adalah sistem, apakah yang kejalan sehari-hari ini adalah sistem, dan sudah cukupkah kita dalam berpikir sistemik? Konsep dasar sistem. Nah, untuk dalam buku ini ditekankan mengenai konsep dasar sistem, yaitu hubungan antara sistem dengan lingkungan, di mana sebuah sistem tidak dapat hidup sendiri. Ia butuh sumber daya dari lingkungan, baik itu materi, data, informasi, sekaligus wajib memberikan dampak balik kepada lingkungannya. Contoh semisal sebuah perusahaan adalah sistemnya, dia butuh bahan baku dari masyarakat atau lingkungannya, tapi juga wajib bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan, serta produk yang dijual ke masyarakat. Kedua adalah konsep zero sum game, di mana sistem yang ideal adalah yang tidak merugikan pihak lain. Contoh penggunaan reboisasi, menguntungkan petani dan juga menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga adalah daya dukung. Sebuah sistem memiliki daya dukungnya sendiri dan memiliki kapasitasnya sendiri. Jangan dipaksakan untuk menanggung beban berlebihan, sehingga misalnya kalau tubuh manusia diberikan beban lebih besar akan menjadi sakit. Salah satu contoh brilian yang didapatkan dari buku Pola Pikir Sistem ini adalah bagaimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana air mengalir kemudian memutar turbin, yaitu menjadi sebuah proses yang dilakukan oleh sistem, kemudian mendapatkan output yaitu listrik. Tapi sistem hanya berjalan optimal ketika semua elemen, mulai dari debit air, desain turbin, hingga distribusi energi bekerja secara sinergis. Contoh lainnya ialah bagaimana sistem pendidikan kita. Kualitas lulusan tidak hanya bergantung pada gurunya, tapi juga kurikulum, sarana-prasarana, dan dukungan dari keluarga. Ini membuktikan kesuksesan selalu menjadi hasil kolaborasi, bukan kerja parsial dari masing-masing stakeholder. Jadi mengapa buku ini menjadi sangat relevan untuk Indonesia? Tentu saja pertama karena kita adalah bangsa yang sangat beragam, bangsa yang majemuk. Ada 17.000 pulau, 700 lebih bahasa, dan ribuan budaya. Sayangnya, keragaman ini sering dikelola secara pola pikir sektoral. Alhasil, banjir diselesaikan hanya dengan normalisasi sungai tanpa memperhatikan sampah atau tata ruang. Kemacetan hanya dijawab dengan pembangunan jalan tol tapi abai pada transportasi umum. Nah, buku ini menawarkan solusi kelola keragaman dengan pola pikir sistemis, diintegrasikan dengan kebijakan, dan melibatkan multi stakeholder, serta melihat masalah sebagai jejaring, bukan sebuah titik tunggal yang diselesaikan sendiri. Secara keseluruhan, buku Pola Pikir Sistem ini layak untuk menjadi bacaan wajib karena satu, mengubah mindset dari yang awalnya parsial terpisah-pisah menjadi berpikir holistik. Yang kedua, menyediakan tool praktis untuk menganalisis seperti diagram, input, output dalam sebuah sistem. Yang ketiga, buku ini sangat aplikatif dalam berbagai bidang, baik di pendidikan, bisnis, hingga kebijakan publik. Rekomendasi saya, buku ini sangat cocok untuk dibaca para pemimpin yang menggunakan buku ini sebagai panduan kebijakan keberlanjutan. Untuk akademisi sendiri, buku ini cocok jadi referensi dalam riset yang bersifat multidisiplin. Nah, untuk kita semua sendiri, mulailah melihat setiap masalah sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, kami sertakan link untuk pembeliannya dari UGM Press. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya menyimak dari video resensi buku ini. Tugas ini adalah tugas kuliah untuk pengantar teknik sistem di Magister Teknik Sistem UGM. Terima kasih menyimak resensi ini. Seperti kata penulis, bangsa yang maju adalah bangsa yang berpikir sistemis. Mari kita menjadi agen perubahan dengan mengadopsi pola pikir ini. Silahkan bagi yang ingin info lebih menghubungi kami di link yang telah disediakan. Jangan lupa bagikan video ini jika terasa inspiratif. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih.